Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Latifa Sukma dengan nomor induk mahasiswa D1A200107 dari kelas 3A reguler sore, mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Di sini saya akan membahas materi tentang haji dan umroh. Yang pertama ada pengertian haji dan umroh. Haji adalah rukun Islam yang kelima, yaitu berkunjung ke tanah suci atau Ka'bah untuk melaksanakan amal ibadah tertentu sesuai dengan syarat dan rukun ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Haji diwajibkan bagi orang-orang Islam yang sudah mampu atau mempunyai biaya untuk melaksanakannya. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Kemudian ada pengertian umroh. Umroh menurut bahasa atau etimologi yaitu diambil dari kata itamara yang artinya berkunjung di dalam syariat. Umroh artinya berkunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan memenuhi syarat tertentu yang waktunya tidak ditentukan seperti halnya pada ibadah haji. Selanjutnya ada dasar hukum haji dan umroh. Dasar hukum haji wajib bagi setiap muslim bagi yang mampu. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayitum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kanna amin walillahi 'alan nasi zizul baiti man istata'u ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghani 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Haji ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rizala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fazi amin. Yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Selanjutnya ada hukum umroh. Ulama fikih berbeda pendapat tentang masalah hukum umroh. Apakah hukum umroh itu wajib seperti hukumnya haji atau tidak? Dalam hal ini, ulama Syafi'i dan Hanabibah mengatakan bahwa hukum umroh sama dengan hukum haji, yaitu wajib. Mereka mendasarkan pendapat tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa timul hajja wal umratu lillah. Perintah untuk menyempurnakan haji dan umroh menunjukkan bahwa hukum umroh adalah wajib. Kedua, didasarkan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, barang siapa yang memiliki hadyu atau hewan, maka hendaklah dia membebaskan dengan haji dan umroh. Ketiga, didasarkan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umroh telah masuk ke dalam haji sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim dari Jabir. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa hukum umroh adalah sunnah dasar yang digunakan oleh mereka. Yang pertama, Allah tidak menyebutkan dalam firman-Nya tentang kewajiban haji, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi alam nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila dan wa'azzin fin nasi bil hajj. Kedua, tidak terdapat dalam hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji adalah jihad dan umroh adalah sunnah. Hadis riwayat Ibu Abi Saibah, Abdul Hamid, Ibnu Majah dan Syafi'i yang menyebutnya dalam kitab Al-Um. Tetapi karena mayoritas di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, maka menganut mazhab tersebut umroh merupakan bagian dari ibadah haji, tetapi tidak masuk dalam rukun. Disebutkan bahwa setiap umat Islam itu wajib melaksanakan umroh 1 kali seumur hidup. Demikian juga haji, tetapi jika seseorang itu sudah melaksanakan haji, maka ia juga sudah melaksanakan umroh. Sebaliknya, jika seseorang itu sudah melaksanakan umroh, maka ia tentu disebut berhaji. Karena umroh itu hanya dibatasi pada tempat suci yang paling utama saja, yaitu sekitaran Ka'bah dan Safa Marwah dan sebagainya.
Selanjutnya yaitu ada tata cara melaksanakan haji dan umroh. Yang pertama yaitu ihram atau berniat. Ihram adalah berniat mengerjakan haji atau umroh, bahkan keduanya sekaligus. Ihram wajib dimulai mikotnya, baik mikot zabani maupun mikot makani. Di antaranya adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis dan memotong kuku. Untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak tertutup kepalanya, sedangkan perempuan seperti halnya sholat atau tertutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Waktu wukuf adalah tanggal 9 Zulhijjah pada waktu zuhur. Setiap orang yang haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Wukuf adalah rukun penting dalam haji. Jika wukuf tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Selanjutnya yaitu ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian, menutup aurat. Kemudian Ka'bah yang berada di sebelah kiri, orang yang mengelilinginya memulai tawaf dari arah Hajar Aswad atau batu hitam yang terletak di salah satu pojok di luar Ka'bah. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwah. Adapun syarat-syarat dari sa'i adalah yang pertama dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kedua dilakukan sebanyak 7 kali. Yang ketiga melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Yang kelima yaitu tahalul. Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Pihak yang mengatakan bercukur sebagai rukun haji yang beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan. Yang keenam yaitu tertib. Tertib maksudnya menjalankan rukun haji secara berurutan. Selanjutnya ada macam-macam pelaksanaan haji. Yang pertama yaitu ifrad. Haji ifrad mengerjakan haji terlebih dahulu sebelum jamaah, setelah selesai baru melaksanakan umroh. Yang kedua yaitu qiron. Haji qiron merupakan pengertian dari jenis haji yang menggabungkan ibadah haji dan umroh dan dikerjakan secara bersamaan saat bulan haji. Yang ketiga yaitu tamatu. Haji tamatu adalah mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya ada hikmah dari haji. Yang pertama, hikmah dari haji yaitu menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melakukan haji tidak melakukan rafas dan tidak berbuat fasik, ia kembali sebagaimana pada ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua yaitu hikmah dari haji mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah Subhanahu wa taala serta penolakan terhadap segala bentuk kemusyrikan baik berupa patung-patung, bintang, bulan, matahari, serta juga segala sesuatu selain Allah. Hal ini karena haji merupakan kilas balik atau kembali napak tilas peristiwa penemuan keesaan Allah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah haji yang ketiga yaitu mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Allah dalam kehidupan di dunia, dan puncak dari keadilan itu akan diperoleh pada hari kebangkitan kelak. Hikmah haji yang keempat yaitu mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah baik berupa harta dan kesehatan dan menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya. Rahman Ritongga menuangkan pendapat dari kitab Al-Badai karya Al-Kasani bahwa ibadah haji merupakan aplikasi dari sifat kehambaan dan kesyukuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang bisa saya sampaikan.
tentang materi haji dan umroh. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian materi atau kekurangan pada materi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.